Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya Janotli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Arus balik libur Idul Adha dipadati oleh puluhan ribu kendaraan di ruas tol Paster pada Minggu malam. Ratusan calon penumpang angkutan antar kota di kota Tasikmalaya menumpuk di pinggir jalan. Harga daging ayam di Subang masih tinggi. Warga berburu membeli ceker dan kepala ayam karena harganya lebih murah. Kita ke informasi yang pertama, arus balik libur Idul Adha dipadati oleh puluhan ribu kendaraan wisatawan di ruas tol Paster pada Minggu malam. Deretan kendaraan dari pintu gerbang tol Paster mengular hingga 7 km menuju arah Jabodetabek. Puluhan ribu kendaraan memadati pintu masuk tol Paster di hari terakhir masa cuti bersama Idul Adha. Kendaraan roda 4 terus memadati tol Paster sejak Minggu sore hingga malam hari. Menurut data Jasa Marga, ada kurang lebih 27 ribu mobil yang masuk melalui gerbang tol Paster. Sementara ada 28 ribu kendaraan lainnya yang tercatat keluar dari gerbang tol Paster atau masuk ke kota Bandung. Total ada 55 ribu kendaraan yang keluar masuk tol Paster di kota Bandung. Akibat menumpuknya kendaraan, pintu masuk Paster mengalami kepadatan hingga sejauh 7 km. Sementara libur panjang Idul Adha berakhir, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang menuju arah Jakarta pada Minggu malam terlihat padat. Kepadatan dari 2 ruas tol menyebabkan petugas melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan menerapkan kontraflow sepanjang belasan kilometer. Berakhirnya libur panjang Idul Adha, arus lalu lintas di kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek Karawang pada hari Minggu malam dipadati kendaraan yang cukup padat. Hal ini karena volume kendaraan yang datang dari 2 ruas tol, yaitu tol Cipali serta tol Purbalenyi menuju ke arah Jakarta dalam kondisi meningkat. Kepadatan membuat petugas melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan cara kontraflow sepanjang 12 km, mulai dari kilometer 62 hingga kilometer 47 ke arah Jakarta. Volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta terus meningkat di hari Senin dan hingga dini hari. Sementara itu, arus balik berakhirnya libur panjang Idul Adha terlihat di beberapa titik ruas tol Purbalenyi Cimahi pada Minggu malam. Antrian kendaraan terjadi pada ruas jalan menuju Jakarta hingga sejauh 10 km. Ribuan kendaraan dengan lambat bergerak saat berada di ruas tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 130 Cimahi ke arah Jakarta. Sejak Minggu siang hingga malam, iring-iringan kendaraan dari Bandung menuju arah Jakarta melaju padat merayap dengan kecepatan maksimal 5 km per jam. Memasuki puncak arus balik berakhirnya cuti bersama libur Hari Raya Idul Adha, volume kendaraan yang melintas di jalur selatan termasuk di ruas tol Purbalenyi melonjak tajam. Hal ini menyebabkan antrean panjang kendaraan sejak di kilometer 130 dan mengular hingga kilometer 117 di wilayah Ngamprah, Bandung Barat atau berada di tol Cipularang sejauh 10 km. Selain meningkatnya volume kendaraan arus balik ke arah Jakarta, ada beberapa titik simpul kemacetan di ruas tol Purbalenyi. Salah satunya adalah Simpang Tol Baros 2 yang menjadi titik pertemuan kendaraan dari arah kawasan wisata Lembang dan Cilenyi di kilometer 127. Setelah itu, kemacetan diperparah dengan banyaknya kendaraan yang hendak masuk ke rest area kilometer 125 di wilayah Baros Cimahi sehingga menghambat laju kendaraan di ruas tol ini. Tidak sedikit pula kendaraan yang berhenti di bahu jalan rest area kilometer 125 saat petugas kepolisian melakukan sistem buka tutup. Puncak arus balik libur panjang Hari Raya Idul Adha di ruas tol Cipularang, Purwakarta dipadati ribuan kendaraan menuju Jakarta pada hari Minggu malam. Padatnya kendaraan arus balik membuat laju kendaraan kerap tersendat dan berjalan merayap.
Lonjakan arus balik kendaraan di ruas tol Cipularang Purwakarta terjadi sejak Minggu sore hingga pada malam hari. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi terus membadati ruas tol menuju ke arah Jakarta. Di kilometer 79 tol Cipularang wilayah Maracang Purwakarta, laju kendaraan sedikit tersendat akibat padatnya volume kendaraan serta banyaknya truk besar yang melaju lambat serta kontur jalan yang menanjak. Lonjakan arus balik kendaraan terjadi seiring berakhirnya libur panjang Idul Adha sehingga warga harus kembali berwisata maupun mudik ke kampung halaman untuk kembali bekerja pada esok hari. Arus balik kendaraan yang mengarah ke Jakarta terpantau padat merayap di wilayah Limbangan, Garut. Polisi memberlakukan sistem satu arah atau one way untuk mengurai kepadatan. Arus balik kendaraan yang mengarah ke Bandung dan Jakarta terpantau mengalami kepadatan di jalur Malangbong Limbangan Garut. Arus kendaraan padat dan harus terhenti di ruas jalanan yang berkelok. Kemacetan ini akibat adanya peningkatan volume kendaraan yang akan kembali ke Jakarta dan Bandung setelah menghabiskan libur hari raya Idul Adha. Selain itu, banyaknya titik persimpangan pasar tradisional serta truk besar yang melintas juga menyebabkan arus kendaraan tersendat. Habis ke rumah saudara, terus jalan. Lagi liburan Idul Adha ya? Betul. Oke. Terus gimana Pak suasana perjalanan untuk pulang ya? Iya. Oke. Suasana perjalanan di mana aja Pak yang macet? Ini sini. Hah? Di sini yang. Tadi udah panjang juga nggak Pak macetnya? panjang sampai tadi mana ya? Apa sih namanya itu? Yang sebelum Garut tuh. Oh. Macet juga itu. Yang jelas sudah lama juga ya? Udah lama. Main Pak. Sama waktunya. Polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Garut memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan menerapkan sistem satu arah atau one way. Dengan mendahulukan kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung. Sistem ini mampu mengurangi kepadatan arus balik kendaraan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.